Siapa dua juga orang itu lebih dari orang kami percaya engkau ada di sini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan padanya ku ada hanya karena anugerah bukan karena pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahkan di kota pribadi
Salam. Saya bersyukur ya hari kita tidak ada beban ya, karena kita bekerja terus di dalam Tuhan. Adapun kalau saya berdoa, saya hanya ingin memuliakan nama Tuhan dan tidak mau lagi yang lainnya. Bahkan sekarang untuk terima kami pulang langsung dan setan memberat untuk ribu. Jadi saya kalau kamu itu saya bisa ibadah karena ibadah itu manfaat bukan manusia. Jadi kita selalu mengakui saja dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus saling mengasihi dalam Tuhan tentunya. Karena kalau sebenarnya kita kan nakal ya, kalau kita ribut terus, saya tawa, saya nggak munafik ya, saya nggak munafik. Dimanapun saya pergi pasti ya, nakal saya sembako. Nah itu, saya nggak bohong, karena uang yang saya suka kasih ke saudara itu, dan juga memang punya anak ya, tapi saya pamer juga, tidak akan saya senang daripada saya ribut. Kan pamer doang, pamer itu itu memang sudah punya saya. Ambil aja mah, tapi mama simpan dan ada tabungan gitu ya.
Jadi kalau ada apa-apa mama pengen mau beli apa kayak ada uang lah, mau jajan nggak usah minta orang dulu terakhir. Nanti akhirnya begitu mereka sudah marah, oh ya. Nah, jadi itu lagi-lagi untuk di dalam dunia ini, apalagi sudah umur 60 lebih, marilah kita saling mengasihi. Karena khusus kita ciptaan Tuhan kan, informasi dari itu sama dia. Dia itu ciptaan siapa? Tuhan punya Tuhan. Jadi kita menghina Tuhan kalau kita hidup sama ciptaan Tuhan. Bagi saya ya, bagi suami saya. Jadi saya sangat bersyukur, anak saya juga dari mereka juga sampai di Belanda. Di kemarin saya lagi berawal di taksi, pakai baju arab dan Belanda. Saya dapat syukur, dari Tuhan kalian. Kalau saya di sini ya, di sini ya, apa dari apa? Baik hari. Amin. Kenapa ya? Ternyata habis pulang masuk ruangan Feli tadi balik pisang gorengnya makan apa? Ayo, coba. Orang baru ngomong loh, tadi bilang nggak mau ngomongin orang. Baru bisa ada pisang goreng yang dipanen. Bisa goreng doang sih bilang gimana dong? Aduh mulut ini dijaga ya. Dijaga dong mulutnya supaya berdosa. Ya, saya mau bersaksi. Karena waktu itu saya bulan September itu bilang istilahnya selesai salam terus waktunya saya masuk makan itu minum es itu benar minum es ya karena kita ini menghargai sudah bicara sama orang bukan bicara orang cerita kekurangan orang bersama gitu ya mulut ini juga rakus disuruh jangan minum es pasti rakus minum es saya cerita diri saya sendiri dan cerita orang yang tidak bisa saya pulang ya Tuhan saya bahkan tidak ada berhentinya sambung menyambung saya pada itu kami sambung sana itu apa samping batuknya itu ya saya nggak bisa keluar saya bilang gitu kantong saya batuk itu gitu ya akhirnya anak bilang perubahan dia bilang gitu tapi jangan sampai makan ya karena nggak mau ini karena sudah dua kali yang nggak mau ini kenapa ya jangan sampai bersama nggak tahunya pergi berobat kata anak-anak yang saya mama nggak usah dirawat kata-kata itu kenapa kamu nggak mau dirawat anakku nggak mau aku apa sih bukan gambarnya dia kasih ya saya itu nggak tahu ya kalau apa namanya saya itu kebanyakan nggak boleh cium bau rokok nggak boleh kena debu jadi kemana-mana harus pakai masker kenapa saya ikat itu leher dengan kain itu supaya jangan masuk angin air saya itu coba itu ya terus saya bilang nanti dokter ini penyakit apa sih Tuhan kasih kayak bernafas enggak ya bebas gitu oh saya nggak boleh apapun itu oh ibu ini sensitif kayak gitu tidak boleh juga makan sambal yang terus tidak boleh minum es ya tapi saya bilang dokter saya memang rakus makanya saya batuk sudah dilarang berkali-kali saya batuk panas haus saya minum es tapi begitu saya begitu saya tidak kenal sebelum hari selama ini yang ibu kita ini setia banget dulu kami bersama-sama ada salah nggak sama-sama kami satu yang juga tapi masih setia orang yang pertama saya ibu Kristi non saya kenal aduh sih orang-orang itu katanya gitu kan
Saya betul nggak kalau lain mau pertama dengan anak sebelas. Mana saya Tuhan, puji Tuhan, saya dilewatkan sebelum kita ini. Dari tadi saya minta saya karena kalau sakit di sini anak saya yang kecil pada saat itu tidak ada pekerjaan berhubung bosnya ini ada masalah dengan saudara-saudara dan saudaranya akhirnya untuk sementara waktu kakak itu ditutup karena ada sengketa keluarga gitu ya. Nah, ya ditutuplah gitu ya karena kesepakatan keluarga rumah itu harus dijual begitu. Nah, saya berdoa, saya juga berdoa. Lalu kesempatan ini ada bulan ini dan tidak menjadi dalam doa itu saya bisa menjadi pekerjaan bukan jalan gitu ya. Itu menurut saya ini. Tapi untuk saat ini saya juga kadang-kadang bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tolong buka jalan untuk anak ini. Saya sudah berdoa, Ibu Gembala saya di lingkungan saya di gereja, dan memang tidak punya pekerja dan dia tidak ada yang membantu di sana setiap pelayanan, jadi cuma suami istri gitu ya. Untuk sementara anak saya disuruh membantu setiap ibadah yang ada pokoknya bersih-bersih gereja atau bersih saya bilang. Iya, saya bilang, Tuhan apa rencana dalam kehidupan anak ini? Saya minta pekerjaan doa, ya, tapi bukan saya ini. Setiap hari habis Jumat satu ibu anak ini dipanggil sholat putus dengan berdoa ini. Dan kalau hari satu pun dia melatih murid untuk anak-anak sekolah minggu. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong berjalan untuk anak saya di sekitar ini. Nanti dalam doa dari ibu kondisian namanya inspirasi lebih sondak saudara mengandung sondak gitu ya. Lalu dalam doa apa sebenarnya di dalam kehidupan anak ini untuk kedepannya sebagai orang tua juga karena cowok ya kalau mendapat pekerjaan yang tetap dan juga dia bisa berkuliah untuk masa depannya gitu ya sambil bekerja itu kerinduan orang tua. Tapi saya serahkan sama Tuhan karena Tuhan apa jadi dalam kehidupan gitu. Iya. Terima kasih ini kesaksian saya dan memberkati. Amin. Saya sekarang ada di kelas
Kepala Bapak segala terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bahkan anak saya menjadi anak juga. Cilung Kapea. Cilung. Iya, Cilung Kapea. Dan alhamdulillah baik. Saya duduk om itu juga berdoa untuk Tuhan juga menangkan bagi anak ini. Gitu. Tapi saya di samping itu saya menyerah, di samping itu saya hati saya juga sedih. Inilah yang saya itu selama saya berjalan ini. Saya teman-teman, saya lihat bersama-sama siapa saja kan. Saya akan ingatkan saya bekerja. Saya berarti saya saya sudah baru saya mengerjakan pelayanan di besar. Nah, setelah itu saya sudah berjalan di kerja pengawasan kesehatan. Saya menjaga anak dan ibu saya di sini. Terus saya ikut pelajaran. Tidak tahu mengancam kalau aman-aman. Tiba-tiba saya tidak di Indonesia. Itu aku dengan itu. Kenapa? Itu orang itu menyerang saya. Saya tidak ada yang aku siap menyerang saya. Saya bukan mengakhiri dia. Kenapa? Terus kami kemarin. Nah, ini orang menyusul sekitar jangan mati. Nah, itu orang biarkanlah yang bersama. Tapi saya tegur dari apa ini dan siapa yang aduh kalau mau itu juga nasi saya tapi boleh jangan nanti dia menyerang aku saya dulu saya dan itu jangan dia ada jangan jadi pada awal saya jadi kan masih saya dong kan saya saya di sisi kesalahan kalau saya tidak teman apa mereka akan memasukkan saya kalau ini berapa bulan yang ibadah nah ini corona nah itu corona ke saya dan saya tidak terima nah saya bilang dengan saya punya kepala nah kasih ingat saya dikasih aduh kalau nggak mati boleh saya gimana aku saya gimana karena saya kepala tapi dia tetap menyerang saya saya bilang menghubungi saya juga makanya mau saya udah tangan saya cuma saya bilang nah saya mengambil nasi terjadilah nah saya kaget saya begitu saya mengambil nasi dia memakan saya nah tadi kalau saya oma udah tua kalau nggak saya nyuri oma terbentur dong kepalanya kasihan ternyata saya membela oma saya melindungi oma itu saya terima begitu bakal sama yang kemarin ya kalau enggak saya melindungi oma itu terjadilah terbentuk kepala yang mau apa itu oma sudah orang tua kasihan nah saya tapi sekarang saya merasa sakit dan kulit orang tua anak itu itulah saya korban yang bersama nah itu nah jadi heboh lah di kita ini nah heboh saya kaget kenapa lagi nah dari sebentar kan nah itu saya bilang nah datang lagi ini saya ikut membela seluruh ini nah nggak tahu ceritanya kan saya ingat perjalanan Yesus benar tapi perjalanan sebenarnya nanti salah nah benar kita tahu masa saya berarti saya benar salah jadi Tuhan Yesus kasih sama kita perjalanan saya itu Tuhan ampuni menjadi tadi saya dipanggil sama itu saya kenal dia berperang sama saya itu memang sebelum ibadah itu sudah ikut saya dan dia berpikir nah saya pun melakukan itu terus kalau berbicara berjaga-jaga senang mahal berlaku berjaga-jaga Tuhan nah ini itu semua saya kenal itu dalam nama Tuhan Yesus kami sekarang berbicara pada saya nah terus saya mendengar nah jadi tidak berkata saya di situ
dia di situ sama si mama ngomong. Nah, saya jalan, dia ikut jalan. Nah, ada apa? Nah, si Janah tadi, si Mama Arif buang badan. Nah, aduh, saya bilang, nah terjadilah. Saya itu kadang-kadang kamu mau apa sebenarnya? Nah, dia pemicu, takut. Nah, saya jalan, dia pun ikut jalan. Aku bilang, jalan. Saya bilang, nah, nggak ada apa. Yang ada sama dia, jawabannya tidak ada kita. Dia ngomong ke depan. Nah, itu adalah pegang bisa. Jadi mata orang bilang saya berbisa saya saya pekerja di saya macam itu berbisa. Saya diberi penghargaan di pendeta pertama kali pengumuman kali. Saya diberi penghargaan pekerjaan pekerjaan. Saya tidak tidak ingin pada macam saya tidak mengasihi. Tujuan bantuan kita untuk saya yang saya bukan saya cuma saya Ibu, semua yang kita latih itu Tuhan dan seizin Tuhan. Itu proses di dalam hidup kita untuk kita makin dekat kepada Tuhan. Apapun itu harus diajarkan. Oleh karena kita bisa berdoa, itu proses untuk kita mulai keberkatan. Kalau kita lagi di proses Tuhan, sudah apa kita diberi pertama. Boleh Pak, singkat aja yang saya. Ya, Opa juga proses. Halo, ini presentasi tentang pemilu ini. Waktu kemarin bulan lalu, terus kalau saya mau lihat dan saya masuk Polres itu, setelah itu besoknya langsung kirim ke Polda. Polda bawa begini bulan saya ikut karena lulus di Polda. Setelah ini kalau sebenarnya di diri gue itu satu kan sampai dari keluar kedua sampai kedua sampai yang baru begini itu itu dia tinggal kedua. Kalau kemudian setelah yang jam 2 cuma kita ada di masih di blok di sana pun aku mengatakan dia belum ada. Saya berdiri sampai hari Jumat minta bisa. Jadi kalau teman saya pakai sebenarnya karena tidak seperti ini. Tapi juga saya masih hati ya. Oke, kemudian ada juga orang maka itu tapi tadi memang ya sudah baik perubahan ini tapi yang panjang sangat kedua ini
Saya juga baru saya sekarang berulang tahun kemudian dia juga BPJ kalau kita bisa itu satu buat saya khususnya buat saya jadi semangat untuk berdepan bisa membantuan saya dari keluarga sama kayak ibu seperti biasa jadi di yang berbaik dari terima kasih itu. Silakan Bapak Evangelis Feby untuk melayani kita dalam firman. Ya, bikin besar saja Ibu. Iya, jaringan. Selamat sore, saudara-saudara, anggota-anggota beribadah di Priok. Selamat sore, saudara-saudara beribadah Persekutuan Selamat sore. Ukumen Anugerah di Tanjung Priok. Carilah Tuhan juga di masa senang, bukan hanya saat Anda dan saudara membutuhkannya. Mari saudara-saudara, sebelum kami dengar firman Tuhan, mari kami berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh berkumpul untuk-Mu Bapa. Dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami hamba-hamba dan anggota-anggota ibadah sore Persekutuan Doa Ukumen Anugerah untuk beribadah kepada Bapa di surga, di mana Tuhan juga berikan hamba-Mu kesempatan untuk mendengarkan firman makanan rohani untuk jiwa kami yang haus dan dahaga akan firman-Mu. Kiranya kami dapat jadi pendengar dan perlaku yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bicaralah, bertuturlah kepada kami, Bapa, kata-kata penghiburan untuk menguatkan iman kami. Hanya atas nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami menyembah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, baca firman untuk ibadah siang ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 23, Mazmur yang terkenal dan yang berbunyi begini. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, perilaku penuh melimpah. Kebaikannya dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sini ada firman untuk ibadah sore ini, saudara-saudara. Dan
teks khotbah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dari pembacaan tadi Mazmur pasal 23 ayat 4. Dan judul untuk ibadah siang ini, carilah Tuhan juga di masa senang, bukan hanya saat Anda dan saudara membutuhkannya. Kebanyakan orang mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan terakhir mereka, sebagai pertolongan terakhir ketika semua pintu tertutup bagi mereka. Mencari Tuhan, saudara-saudara, baik di masa baik maupun buruk, melibatkan hubungan yang sadar, melampaui sekadar hubungan antar manusia, dan memastikan Anda dan saudara memiliki tandasan rohani yang kuat untuk semua keadaan kehidupan. Dengan berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, Anda dan saudara-saudara memelihara hubungan yang memungkinkan kamu untuk mengakses hikmat, kekuatan, dan bimbingan ilahi. Alih-alih hanya mencari pertolongan di saat-saat krisis dan kesusahan, demikian pula halnya dengan menghadiri pertemuan dengan orang-orang percaya lainnya untuk saling mendukung dan menguatkan dalam iman yang dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Upaya berkelanjutan ini membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dalam dan erat dengan Tuhan, saudara-saudara, yang menuntun pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam dan mampuan untuk memuliakannya dalam setiap situasi. Saudara-saudari, mengapa mencari Tuhan bahkan di masa baik atau senang? Hubungan yang dekat dengan Tuhan dibangunkan dengan secara teratur, mendekatinya, mencarinya, bukan hanya saat Anda dan saudara membutuhkannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Senantiasa yang dikatakan dalam Mazmur 105 ayat 4. Ini membangunkan kekuatan rohani yang akan melayani Anda saat Anda menghadapi tantangan. Ketika Anda tekun mencarinya, Anda akan lebih mungkin merasa kehadiran dan kerjanya dalam hidup Anda. Bahkan ketika segala sesuatunya berjalan baik. Hal ini memungkinkan saudara-saudara untuk lebih bersyukur dan memberikan penghormatan serta pujian kepadanya. Dengan berfokus pada kehendak dan hikmat Tuhan di saat-saat baik, Anda akan lebih siap untuk membuat keputusan dan pilihan yang tepat ketika tantangan muncul, alih-alih terburu-buru. Hubungan yang hanya didasarkan pada kebutuhan bukanlah persahabatan, melainkan serangkaian permintaan. Mencari Tuhan di saat-saat baik memupuk hubungan yang lebih dalam dengannya. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 bilang begini, saudara-saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengannya. Inilah kebenaran. Bagaimana Anda dan saudara-saudara bisa mencari Tuhan setiap hari? Jadikan doa sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar permohonan. Berpartisipasilah dalam pujian dan penyembahan untuk berfokus pada siapa Tuhan itu. Membaca dan mempelajari Alkitab. Membaca dan merenungkan Alkitab secara teratur, memberikan hikmat dan bimbingan untuk semua situasi kehidupan. Temukan cara untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama yang merupakan bentuk pencarian dan ketaatan kepadanya. Hidup dengan rendah hati, saudara-saudara. Jalani hidup dengan kerendahan hati dan sadari kebutuhan Anda akan hikmat dan
kekuatan Tuhan dalam segala situasi. Bukan hanya yang sulit saja, saudara-saudara. Hidup dengan benar berarti bertindak dengan cara yang menyenangkan Tuhan, yang membantu Anda mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenarannya seperti yang dikatakan Matius pasal 6 ayat 33. Apakah Anda membaca Alkitab hanya ketika Anda sangat membutuhkan jawaban? Apakah saudara-saudara berdoa hanya di saat-saat pencobaan dan kesulitan? Apakah Anda dan saudara-saudara memanggil nama Yesus hanya ketika Anda membutuhkan sesuatu? Akan ada musim-musim penuh berkat dan pertumbuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan momen-momen ini akan membangkitkan semangat kita, membuat kita merasa mampu menaklukkan dunia, atau sekadar membuat kita merasa begitu diberkati sehingga tak ada hal lain yang berarti, saudara-saudara. Puncak gunung adalah tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di sanalah kita dapat memandang dan mengingat lembah-lembah dan masa-masa sulit yang membentuk kita menjadi diri kita saat ini. Mazmur 121 ayat pertama. Mazmur ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, saudara-saudara, pencipta langit dan bumi. Di sini gunung menjadi simbol pertolongan dan petunjuk jalan kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita dapat memandang ke bawah ke lembah dan mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tak bisa melupakan Tuhan di sini. Kita tak bisa melupakan Tuhan dari puncak gunung. Inilah saatnya untuk merayakan bersama-sama dan memujinya atas berkat-berkat-Nya. Puncak gunung adalah tempat yang indah, saudara-saudara, untuk dikunjungi karena menawarkan perspektif yang luar biasa bagi kita. Jujurlah pada diri sendiri, seberapa sering Anda melupakan Tuhan ketika mencapai puncak gunung? Anda lupa untuk berhenti berbalik dan melihat ke bawah. Saudara-saudara, tidak berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan mengingat perjalanan yang membawa saudara-saudara ke sana. Segala sesuatu begitu baik sehingga Anda dan saudara menjadi egois dengan waktu itu. Alih-alih memiliki hati yang penuh rasa syukur. Meskipun tidak seorang pun ingin memasuki lembah, Anda tidak dapat memiliki momen puncak gunung dalam hidup Anda tanpa terlebih dahulu meninggalkan lembah itu. Lembah adalah tempat untuk belajar dan bertumbuh agar kita siap ketika kita mendaki lagi. Lembah adalah tempat yang penuh dengan kasih karunia, pengampunan, penghiburan, dan janji-janjian Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Yesus adalah kelimpahan hidup yang memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara-saudara, yang dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Namun berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh seluruh iman serta harapannya kepadanya. Ia seperti pohon di tepi sungai, pohon yang tak kena panas, terik, dan tak tahan kekeringan. Daunnya tetap hijau dan terus berbuah, saudara-saudara, yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8.
di lembah, kita dapat mengalami sisi Tuhan yang hadir di masa-masa sulit itu. Ketika saya merenungkan kembali masa sulit dalam hidup saya ingat bahwa Yesus dan hanya Dia yang selalu hadir dalam hidup saya. Begitupun di hidup saudara-saudara yang sekarang Anda mendengar firman ini. Saat-saat di lembah itu membangun iman dan karakter kita, saudara-saudara. Ketika Anda dan saudara melihat ke belakang, apakah Anda dan saudara hanya melihat Tuhan di lembah Anda? Apakah hanya ada pada saat-saat inilah Anda berpaling kepadanya, mengharapkan Dia untuk menampakkan diri dan mengulurkan tangannya kepada Anda? Semua percakapan Anda dengan Yesus dipenuhi dengan kebutuhan, seruan minta tolong, dan permohonan. Anda menghabiskan sebagian besar waktu bertanya kepadanya, mengapa segala sesuatunya seperti ini? Bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini. Anda merasa percakapan ini seringkali berat sebelah. Dan Anda bertanya-tanya apakah dia mendengarkan Anda dan saudara. Jika kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan di puncak gunung, kita akan benar-benar tersesat di lembah, saudara-saudara. Adalah kewajiban orang Kristen untuk menyemangati diri mereka sendiri di dalam Tuhan Allah mereka. Dan di sini kita dituntun untuk memperoleh dorongan itu dari hubungan. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur pasal 23. Kita tidak akan tahu kemana harus pergi, saudara-saudara. Pandangan kita akan kabur. Dan kita akan tergoda untuk menyerah dan mendirikan kemah di sana. Tetapi jika kita dekat dengan Tuhan, di puncak gunung, saudara-saudara, kita akan membawanya turun bersama kita ke lembah. Kita akan memiliki visi yang jelas, hati yang penuh iman, ketanyaman dalam hidup kita, dan melihat terang di tengah kegelapan lembah. Dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, saudara-saudara, kita harus proaktif, bukan reaktif. Dengan berbicara kepada Tuhan di puncak gunung dan di lembah. Saudara-saudara, kita perlu menjadi orang yang selalu bicara kepadanya. Karena mari kita akui, tanpa Yesus kita tidak dapat hidup sepenuhnya dan bermakna, saudara-saudara. Ini adalah firman yang kita boleh dengar untuk mendorong kita. Cari Tuhan bukan hanya dalam kesusahan saja, tapi juga dalam hari-hari yang kita butuhkan, yang kita hidup dengan kekurangan dan dengan kesusahan. Cari Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, karena dunia sudah rusak, dunia sudah jatuh. Jangan tinggal kita semua begitu saja, tapi datanglah, berkumpul tiap-tiap kali dalam jam-jam ibadah. Mau pagi, mau siang, mau malam, saudara-saudara, mau di hari Minggu. Jangan tinggalkan komitmen Tuhan, tapi cari Tuhan. Ini adalah pesan yang Tuhan berikan saya, akan berikan kepada saudara-saudara di Tanjung Priok dan saudara-saudara di seluruh Indonesia dan dunia untuk nonton dan dengar akan firman ini. Amin. 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 Saya kembalikan kepada host, Ibu Wendy. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih lagi, Ibu. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabulkan. Biarlah kami semua selalu membutuhkan Tuhan, mengharapkan Tuhan dalam setiap saat. Bukan saja saat kami membutuhkan, tetapi setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu kami butuhkan.
kami tentukan. Terima kasih Bapak Henry Seri, Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa sehat, kuat, semangat, dan berpelihara dalam kasih Tuhan. Untuk tetap dapat melayani kami khususnya di Priok dan di mana saja Tuhan tempatkan Bapak dipakai luar biasa. Amin. Terima kasih lagi Ibu Kristina. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang dikasihi, kita sudah diberkati meminta pertolongan jangan saat kita lagi butuh, tapi setiap detik, setiap saat kita butuh Tuhan. Nafas ini punya Tuhan, bukan punya kita. Karena itu tetaplah mendekat sama Tuhan supaya apa yang kita rindukan itu bisa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengar dan kita boleh menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Ya. Nanti ini kan kita dengan firman. Nanti pulang jangan bagi cerita yang sudah-sudah ya. Mengampuni. Amin. Mengampuni orang yang bersalah. Tidak usah diomongin lagi. Simpati hati dan bilang Tuhan. Biarlah dia juga boleh bertobat dan diselamatkan. Karena kita juga rindu dia diselamatkan, bukan? Kecewa pasti kemanusiaan. Manusia kita kecewa. Tapi jangan dipendam sampai jadi sakit hati dan dendam. Itu nggak boleh. Ya. Itu juga buat saya. Nggak boleh sakit hati, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh dendam. Ya, dan kita di hadapan Tuhan nanti tidak berteman. Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kalau mau beri untuk Tuhan, doa Tuhan, aku mau beri buat Tuhan. Berapa ya? Aku mau kasih buat Engkau berapa ya? Gak apa-apa. Tapi Tuhan gerakkan hati kita. Jadi kita beri bukan asal-asal. Mau-maunya tangan kita aslinya aja. Tapi biarkan Roh Kudus yang menentukan untuk kita memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Amin. Kita yang terbaik kita berpujian. Saya tak berilah yang baik. Tidak usah yang Tuhan sudah memberikan apa yang kau berikan. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau samanya. Tuhan sudah memberikan apa yang kau berikan. Pegang aja doa. Doa dulu saya. Kita berdoa, kita bersatu. Bapa, di saat sore yang mulia ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami dapat memberikan. Berkati persembahan ini kecil atau besar yang memberinya, Tuhan berkati Bapa dan bukalah pintu surga-Mu Bapa, turunkanlah berkat-berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, baik yang memberi ataupun yang tidak memberi. Kami yakin dan percaya kepadamu. Terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa berdoa dalam surga. Amin. Amin. ya puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya masuk dalam kuis ya. Boleh? Boleh. Kuisnya hadiahnya
Bu Putri. Kopi, Oh, ada kopi. ada kopi, ada kacang sama Ya, energen. boleh. 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 Hari ini ada kopi, tapi nanti kalau kebetulan saya yang bawa puisi lagi nanti, saya akan memberi dekat lebih dari itu. Ya. Tapi bagi yang setia, yang nggak setia, yang tidak. Gampang-gampang. Ini untuk Bapak Robi ya, untuk Pak Robi. Ya, buat kopi. Ambil yang susunan tuh. Oke, siapa nak mau orang bule itu? Oh iya iya. Iya karena ada namanya. Iya iya. Iya. Udah kakak Robi kasihan. Orang udah malu. Kasihan di sana Mr. Ronald. Beda waktunya di kita. Terima kasih buat semuanya yang ambil benar. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta Mr. Ronald doa dalam doa syafaat buat kita semua. Amen. Yes. Thank you, Christina. Yeah. How grateful and thankful we are to thee, Father, Son, and Holy Spirit, for thy love and grace. Thy presence is so perfect in our lives. We have prayed, worshiped, and even rejoiced, testified, and heard thy word. Father, we ask that thou blessed us always, the entire congregation, both those who are present and worship and those who are not. Give us thy church the faithfulness to always worship faithfully and sincerely, truly seeking thee and the truth of thy word, and make us all doers of thy word. Father, make us, O a congregation that is submissive and lives in thine holiness. Father, keep thine entire congregation healthy and protected, Father. Bless all their needs, Father, and keep them away from worldly things that lead them to destruction. Protect them, the congregation of the Ecumenical Prayer Fellowship, or persecute and adore Okumene Nugra with thy grace, love, and presence. Bless thy servant Evangelist Ferry Sapulete, who has served the word of God. May the Lord give him health, strength, and power from the Lord to continue serving the Lord and serving souls wherever the Lord places him. Bless Pastor or Evangelist Dowd and Evangelist Wendy as leaders. May they remain steadfast, strong, and enthusiastic in continuing to serve the Lord, and bless their work, their households, their children, their grandchildren, and extended families. Bless Indonesia's 38 provinces, America, the Netherlands, Israel, and all nations. Send shalom and repentance so that many souls may repent, know and worship Jesus as Lord and Savior in their lives. Father, we also pray for the persecution door Okumene Nugra Christmas prayer meeting. May the Lord send donors to help and support us so that Christmas can run smoothly. Bless the place, time, event, and weather so that everything may go well. May God add more souls to the kingdom of God in the state of Washington, including descendants of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley Church. God bless President Donald Trump and Vice President J.D. Vance, and also President of the Indonesia, President Prabowo, and Vice President Gibran, and the Prime Minister of the Netherlands, though. May God help my mother move to an apartment within 2 kilometers of Valley Church before the winter of 2026 in the Northern Hemisphere, unless thou callest her to heaven before then. May God help those Christian couples who are meant to be life partners to marry. This includes those partners who live in different countries. Be with Evangelist Ferry as he prays the Dua Berkat. Closing prayer, the prayer of blessing. Father, this is our prayer.
which we offer with gratitude and thanksgiving to Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amin. Silakan Bapak Ferry dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari saudara-saudara bangun berdiri untuk akhiri jam ibadah dan doa Bapa kami dan mohon berkat Tuhan. Mari kami kunci jam ibadah ini. Tuhan Bapa yang di surga, kami mau akhiri jam ibadah sore Ukumen Anugerah. Bapa Gembala yang setia hari ke hari, kami berdoa kepadamu, Engkau yang memenuhi segala sesuatu dalam hidup kami, kelimpahan, damai, dan sukacita. Tinggallah bersama kami dan bimbing kami di hari sisa ini yang kami boleh jalankan. Sertailah kami di malam ini mau dalam tidur kami. Berilah kami berkat-Mu, kehadiran-Mu, dan bimbingan-Mu. Bapa yang Maha Tahu dan kenalkan permohonan kami selaku hamba-hamba-Mu, kami juga membutuhkan dana untuk memenuhi akan jam-jam ibadah di rumah hamba-Mu. Mau di Senen daerah Tanah Tinggi untuk dapat melanjutkan jam-jam ibadah. Berkati kami dalam usaha-usaha kami. Ya Bapa, untuk kemuliaan nama Putra-Mu Yesus Kristus, semoga kami yang diutus dalam kasih-Mu dapat menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia ini. Kami mohon ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami. Dan kami menantikan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami akhiri pertemuan ibadah sore ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jalan jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk, sudah selesai. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih ujiannya dari Bapak Ibu bermakna. Doa berkat dan saya juga Ibu. Demikian doa kita dalam doa. Berkat makan. Doa berkat makan kami saya sebagai. Mari kita satu dalam doa. Makasih Tuhan, kalau di saat sore hari ini kami sudah menuju membangun surat-surat kepada-Mu Tuhan. Kami juga sudah diberikan makanan rohani lewat firman. Terima kasih Bapak, biar Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Ferry. Kami pada dan Ibu dengan menyediakan berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak berkati kehidupan kita supaya di dalam menjadi berkat buat kemudian kami.
Berkati juga Bapak Daud dan tangganya dengan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub masuk di dalam rumah Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tapi udah saya ngomong, ini karena pada setia terus hujan dapat dua-dua. Tadi Yesus. Boleh ambil terserah sini saja. Karena yang lain berakhir ya. Semua punya selamat dan selamat malam, selamat makan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Selamat. Terima kasih.